Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Purnamasari, NIM F0B0180007 dari Program Studi Analis Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi pada mata kuliah kewirausahaan yang berjudul Sifat dan Ciri-ciri Kewirausahaan. Jadi, ciri dan cara wirausaha tangguh yaitu ada 4 poin. Di poin yang pertama yaitu berpikir dan bertindak strategik serta adaptif terhadap perubahan dalam berusaha mencari peluang keuntungan, termasuk yang mengambil resiko yang besar dan dalam mengatasi berbagai masalah. Selanjutnya di poin yang kedua yaitu selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan melalui berbagai keunggulan dalam memuaskan pelanggan. Nah, di poin yang ketiga yaitu berusaha mengenal dan mengendalikan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Nah, di poin yang keempat yaitu selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan ketangguhan perusahaan, terutama dengan pembinaan motivasi dan semangat kerja serta penumpukan permodalan. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu ciri dan cara wirausaha unggul. Di mana di sini ada 5 poin. Di poin yang pertama yaitu berani mengambil resiko serta mampu memperhitungkan dan berusaha menghindari resiko tersebut. Dan di poin yang kedua yaitu selalu berupaya mencapai dan menghasilkan karya bakti yang lebih baik untuk langganan, tenaga kerja, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Dan di poin yang ketiga yaitu antisipatif terhadap perubahan, akomodatif terhadap lingkungan. Nah, di poin yang keempat yaitu kreatif mencari dan menciptakan peluang pasar dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Nah, di poin yang terakhir atau poin yang kelima yaitu selalu berusaha meningkatkan keunggulan dan citra perusahaan melalui investasi baru di berbagai bidang. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan poin A yaitu berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan. Jadi, semakin besar usaha yang dilakukan, maka akan semakin kompleks tantangan yang dihadapi dan semakin besar resiko kegagalan yang akan dihadapi. Di lain pihak, betapapun kecil dan sederhananya suatu usaha, kemungkinan resiko kegagalan akan selalu ada. Atas dasar itu, maka seorang wirausaha yang berkemauan kuat untuk berhasil dalam hidupnya harus berani berinisiatif untuk memulai dan membuat serta siap menghadapi segala tantangan. Nah, selanjutnya di poin B yaitu memiliki komitmen dan berkemauan yang keras. Jadi, komitmen terhadap usaha dan kemauan yang keras untuk mencapai sasaran merupakan aspek yang paling pokok dari seorang wirausaha. Dengan memiliki karakteristik tersebut, seorang wirausaha akan mengabdikan dirinya secara total terhadap usaha yang ditanganinya. Selanjutnya, dengan pendirian usaha baru atau untuk pengembangan usaha yang sudah ada, seiring pada penanaman modal, menguji terlebih dahulu sampai sejauh mana komitmen wirausaha yang bersangkutan. Dalam hal ini mencakup, misalnya, kesediaan untuk menjamin harta, benda termasuk rumah yang ditempatinya. Jadi, seorang wirausaha harus siap mengorbankan waktu istirahatnya, menyita waktu untuk keluarganya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin C, yaitu memiliki kejujuran dan dapat dipercaya. Nah, jadi agar seorang memperoleh kepercayaan dari orang lain dalam berusaha, maka ia harus memiliki sifat jujur dan juga sifat bertanggung jawab. Banyak orang mengalami kegagalan dalam menjalin hubungan bisnis hanya karena tidak memiliki sifat kejujuran. Nah, selanjutnya yaitu poin D, yaitu kreatif. Kreatif merupakan proses sebuah mental yang melibatkan ide atau konsep baru, atau hubungan baru antara gagasan dan konsep yang sudah ada. Nah, menurut Kuratko dan Hodgetts, pada tahun 1989, kreativitas merupakan suatu sifat manusia yang dibawa sejak lahir. Namun, pendapat ini dibantah oleh beberapa pengamat entrepreneurship yang mengatakan bahwa kreativitas bukan semata-mata faktor genetik, tetapi merupakan suatu yang bisa dipelajari. Nah, selanjutnya di poin E, yaitu percaya diri. Manusia wirausaha harus memiliki keyakinan yang kuat atas kekuatan yang ada pada dirinya. Manusia lahir dan dianugerahi kekuatan oleh Sang Pencipta.
agar manusia dapat hidup dan mengelola alam ini secara bijaksana. Nah, jadi menurut Suemanto, pada tahun 1982, untuk memupuk rasa percaya diri seseorang, yaitu harus mempunyai 3 hal. Yaitu yang pertama, mengenal dirinya sendiri. Dalam hal ini termasuk menyadari kelebihan dan mengakui kelemahan yang ia miliki. Lalu selanjutnya yang kedua, yaitu selalu percaya pada diri sendiri bahwa ia mempunyai potensi yang tidak kurang dengan apa yang dimiliki orang lain yang berhasil. Nah, yang ketiga yaitu mengetahui dengan jelas tujuan serta kebutuhan dan bagaimana cara untuk mencapainya. Selanjutnya pada poin F yaitu tidak tergantung pada pihak lain. Nah, dalam suatu usaha memajukan kehidupan diri serta keluarganya, manusia wirausaha tidak suka hanya menunggu ulur tangan dari pemerintah atau pihak lain di dalam bermasyarakat. Bahkan manusia wirausaha juga tidak suka tergantung pada alam. Contohnya yaitu cuaca dan kondisi alam. Nah, jadi manusia wirausaha tidak mudah menyerah pada alam. Justru manusia wirausaha selalu berupaya untuk bertahan dari tekanan alam dan bahkan jika perlu berusaha untuk menundukkan alam. Nah, selanjutnya di poin G yaitu kemampuan bekerja sama dalam suatu tim. Nah, hasrat untuk independen dan mandiri tidak berarti mengesampingkan hasrat seseorang wirausaha untuk membangun sebuah tim yang solid. Kebanyakan dari wirausaha yang sukses adalah mereka yang memiliki kualitas yang tinggi, tim yang solid dan tangguh sehingga membantu pengembangan organisasi dalam mencapai visi dan misi. Nah, selanjutnya di poin H yaitu berwawasan jauh ke depan. Nah, jadi keberhasilan para wirausaha sangat banyak tergantung pada kemampuannya mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan dan mengembangkan pokok-pokok strategi yang akan ditempuh oleh perusahaan sesuai dengan antisipasi keadaan masa depan tersebut. Perubahan struktur pasar, perilaku konsumen, kebijakan pemerintah, keadaan ekonomi, dan juga kondisi persaingan yang merupakan contoh dari sekian banyak faktor yang harus dipahami dan dianalisis sedini mungkin jika seorang wirausaha ingin tetap menjaga kesinambungan usahanya tersebut. Nah, selanjutnya di poin yang terakhir yaitu poin I, yaitu memiliki kemampuan manajer dan kepemimpinan. Nah, jadi fungsi utama seorang manajer yaitu mendayagunakan kombinasi sumber-sumber ekonomi yang dibutuhkan melalui orang-orang yang bekerja untuk organisasi. Nah, selanjutnya para ahli manajemen sepakat bahwa perencanaan dan pengorganisasian itu harus lebih dulu diadakan daripada fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, sedangkan fungsi-fungsi yang lainnya boleh berbeda istilah, asal pergerakan bawahan harus mendahului pengendalian. Nah, jadi bagi seorang wirausaha, kemampuan manajer dan kepemimpinan diperoleh tidak hanya terbatas dari lembaga pendidikan formal dan non-formal, tetapi diperoleh secara belajar sendiri dari berbagai sumber dan terutama melalui pengalaman langsung. Baiklah, cukup sekian penjelasan tentang sifat dan ciri-ciri kewirausahaan. Jika ada kesalahan dalam penjelasan atau tutur kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.